Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita karena saham ini cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena mereka terus mengalami kerugian yang banyak banget. Market cap-nya juga kecil sekali, cuma 14 miliar rupiah. Dengan aset yang cukup gede ya, 612 miliar rupiah, tapi hutangnya lebih gede. Jadi akhirnya alhasil ekuitasnya jadi minus. Karena itulah market cap-nya jadi kecil banget karena saham yang satu ini, perusahaan yang satu ini memiliki keuangan yang sangat buruk sekali. Jadi langsung aja kita bahas perusahaan yang satu ini, Century Textile Industry Tbk dengan kode emiten CNTX atau kita panggil aja agak sulit sih sebutnya ya. Jadi kita sebutkan satu persatu aja. CNTX. Dimulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih beritanya sih aman-aman aja ya, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan secara berat. Kebanyakan berita tentang bagaimana mereka masih mengalami kerugian dan lain-lain. Jadi mari kita langsung bahas perusahaan tekstil yang satu ini yang masih aja mengalami kerugian, meskipun ada beberapa juga saudara-saudaranya atau teman seperjuangannya yang juga mengalami kerugian yang cukup parah ya, dan juga mengalami keuangan yang juga cukup buruk seperti PBRS, seperti Sril yang juga sampai sekarang kena suspense. Meskipun ada juga beberapa perusahaan tekstil yang cukup sukses seperti INDR yang membukukan laba yang cukup besar dan bisa masuk watchlist premium saya. Tetapi CNTX ini nggak bisa karena memang udah mengalami kerugian, keuangannya juga buruk lagi. Langsung aja kita lihat sejarahnya ya. Merupakan pabrik tekstil ya yang ada banyak sekali jenisnya, TORC, lalu CVC, Dobby, dan Oxford yang terintegrasi memproduksi kain jadi yang dari pemintalan, penenunan, dan penjelupan, berdiri sejak tahun 70, jadi udah lama banget ya. Lalu pada tahun 80 PT Centex telah menembus pasar ekspor. Sekilas kita dengar ini memang sangat bagus bisnisnya ya, berjalan dengan lancar sampai tembus pasar ekspor. Tapi kenapa keuangannya buruk banget ya? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kapasitas produksi mereka saat ini adalah 2,5 juta yard per bulan, di mana kami memproduksi 60% tenun polos dan 40% kain tenun Dobby. Aktivitas reguler kami adalah mengekspor kemeja dan seragam ke seluruh penjuru dunia, terutama ke negara Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan sebagainya. Ya, produk-produk mereka diantaranya ada kain polos yang terbuat dari TC and CVC. Lalu setelah itu juga kain Dobby TC dan CVC ya. Nah, dan juga ada aplikasinya di mana mereka membuat kemeja dan juga seragam. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang pakaian kan dibutuhkan oleh orang banyak. Apalagi tiap tahun kalau ada tahun baru kita biasanya memberi baju baru. Jadi demand-nya selalu ada. Jadi untuk prospeknya sih bagus sih. Cuman kita lihat dulu dari pemegang sahamnya dulu. Porsi masyarakatnya 12%. Ini aman. Lalu ada Pen Fabric, SDN Berhad memegang 30%. Beritanya cukup sedikit ya. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada CNTX ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita coba cari dulu CNTX 2022 kuartal kedua. Kita download dulu. Ini anak perusahaannya sih nggak ada ya. Jadi dia cuma berdiri sendiri. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, kurs konversi 14 ribuan. Kita langsung masuk ke laporan laba rugi untuk entitas induk seberapa besar ya. Minus dia, minus 1 jutaan US dollar. Itu berarti sekitar 16 miliar rupiah ya. 17 miliar rupiah malahan. Karena itu mereka pasti memiliki PER yang minus, PBV-nya juga minus. Dan juga ngeri banget PBV-nya ya, 0,07 kali. Semakin kecil semakin berbahaya. Itu berarti ya ekuitasnya tipis banget. Karena kita coba lihat ekuitasnya aja minus 211 miliar rupiah. Ngeri ya. Selanjutnya untuk liquidity-nya juga berbahaya banget. Debt equity rasionya coba kita lihat ya, minus 389%. Itu berarti hutangnya itu bukan lebih gede lagi ya, tapi karena ekuitasnya minus ya nggak ada perbandingannya yang cukup berarti lagi sih. Kurang rasionya 36%.
Kita coba lihat aset lancarnya seberapa gede. Di sebelah sini aset lancar 19 juta US dollar. Liabilitas jangka pendek 52 juta US dollar ya. Jadi ya dari total asetnya aja baru sepertiga daripada hutangnya. Untuk alfa hariannya bagaimana? Nggak ada ya. Meskipun memang ada dipasang bid offernya, tapi nggak ada yang mau beli ataupun yang nggak ada yang mau beli, jadi nggak ada transaksi sama sekali. So, bagi teman-teman yang request CNTX ini, apakah layak untuk diinvestasikan? Sudah pasti tidak, karena dari fundamentalnya aja ngeri banget. Jadi kalau mau referensi lain yang lebih baik, palingan INDR bisa menjadi referensinya. Pemegang sahamnya oke, tuh alfa hariannya hari ini nggak sampai 1 M sih, tapi ya lumayan karena fundamentalnya oke. Di pada saat pandemi pun mereka masih membukukan laba. PR-nya bagus 2,9, PBV-nya juga masih murah 0,4. Liquidity juga bagus ya. Debt equity ratio-nya masih aman di bawah 100%. Pergerakannya memang udah naik tinggi dibandingkan tahun 2020. Tapi ya meskipun seperti itu, ya tidak bisa dipungkiri INDR ini masih murah banget. Tapi saya sih lebih sarankan kalau teman-teman mau masuk INDR atau saham apapun itu di tahun 2023, ada baiknya dipertimbangkan MACD-nya ya. Belilah saham dengan MACD yang sudah golden cross, lalu dengan bid yang tebal. Karena dengan bid yang tebal maka harga saham itu cenderung akan naik karena susah banget buat turunnya. Jadi bisa dijadikan dua indikator apa itu ya, yang dinamakan teknikal, itu bisa dipakai kalau mau beli saham apapun itu untuk tahun 2023. Karena memang tahun 2023 ngeri banget ya, pasar keuangan lagi lusuh banget karena terjadi inflasi. Maka Bank Dunia, seluruh dunia meresponnya dengan menaikkan suku bunga. Dengan menaikkannya suku bunga, maka inflasi dapat lebih turun, tetapi berdampak kepada ekonomi seluruh dunia yang juga akan menurun. Ya, kalau mau menurunkan inflasi, maka ekonomi juga harus diturunkan. Ya, gitu logikanya teman-teman. Jadi, untuk sementara, gitu aja sih pembahasan tentang tadi CNTX ya. Semoga bisa membantu. Saya tutup, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.